silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, segera saja saya akan membacakan firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian kita ini. Akan terambil dari Lukas pasal yang ke-7. Saya akan mulai dari ayat yang ke-36 sampai dengan 48. Agak panjang, tetapi saya akan coba untuk membacanya dengan cepat. Sebuah kejadian yang sangat menarik hati 2000 tahun yang lalu dalam konteks hubungan dengan Kristus. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon, engkau dapat melihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kau tidak mencium aku, tetapi sejak ia masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik bagi saya perbuatan perempuan Yesus dalam satu kesempatan, ya, secara fisik mengalami sakit penyakit, orang kusta, orang buta, orang lumpuh, orang yang berpenyakit, perempuan, orang yang sudah gawat, ya, mereka itu mencari kesembuhan bersifat langsung, direct healing from Jesus. That's what they are looking for. Tetapi ini perempuan sebenarnya dia tidak sakit secara fisik dalam catatan Alkitab ini, tetapi dia memiliki beban batiniah, dia memiliki beban rohani barangkali dalam sebuah status yang telah dilekatkan kepada dia mungkin oleh orang-orang kota itu. Siapakah gerangan ini? Ini kan perempuan Maria Magdalena tidak juga, karena Maria Magdalena itu tinggal
di kota Nain. Kalau ini dikatakan perempuan Magda dari Galilea juga bukan. Dia tinggal juga di kota Nain. Tetapi ini sedang ada di kota kecil ini. Berangkat seorang perempuan yang menderita sebagai mungkin musuh publik, ya, public enemy, yang disingkirkan sebagai orang yang telah tereksekusi secara perdata, secara gereja atau secara keyakinan dari umum. Walaupun nun jauh, di dalam hati dia mungkin dia percaya kepada Allah yang sama dengan Allah yang dipercayai oleh penuduh-penuduh dia ini. Manakala dia mendengarkan bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, saudaraku yang kasih sama Tuhan, dia langsung datang ke sana. Saya tidak melihat bahwa dia datang atas pertolongan murid-murid. Ada semacam birokrasi mengantarkan dia ke tempat itu supaya bertemu dengan Yesus. Tetapi ini adalah sebuah kebulatan tekad, full commitment untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Karena barangkali dia berpikir bahwa ini orang saja yang dapat mengerti apa yang menjadi beban saya, yang menjadi persoalan batinia saya. Karena bagi orang lain, saya mungkin dicap seperti orang yang tidak layak. Mungkin dia bisa pergi kepada murid-murid Tuhan Yesus sebagai orang-orang dekat kepada Tuhan Yesus kah, Petrus kah, Yakobus kah, Yohanes kah, ya Andreas kah, Bartolomeus kah, atau siapa. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, barangkali dia berpikir bahwa orang-orang ini mungkin tidak akan sepenuhnya mengerti keadaan saya. Ya, kita lihat bagaimana sebenarnya dalam beberapa kesempatan murid-murid ini tidak bisa mengerti secara sempurna kebutuhan orang-orang yang datang kepada Yesus. Ketika anak-anak datang kepada Yesus, mereka melarangnya. Yesus mengatakan, janganlah larang anak-anak itu datang kepadaku. Lalu dia menempatkan seorang anak kecil di hadapan mereka dan mengatakan supaya mereka bertingkah seperti anak kecil ini. Jikalau kamu tidak sama menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Barang siapa yang menerima seorang anak kecil seperti ini, dia menerima aku. Ada sebuah saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ada sebuah kebenaran yang dalam yang tidak terungkapkan. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, jikalau anak kecil ini terlarang masuk dalam kumpulan Tuhan itu. Pernahkah saudara tahu ada banyak birokrasi rohani yang telah menghalangi begitu banyak orang untuk bisa bertemu dengan Yesus. Terlalu banyak birokrasi rohani. Seluruh peraturan-peraturan itu dan peraturan-peraturan itu tentu saja akan menjadi tanda kutip sebuah kelebihan bagi sekelompok orang dan akan menjadi sebuah senjata untuk melabelkan sebuah ketidakbaikan kepada orang lain. Seperti itu. Tidak nyana ini perempuan datang langsung kepada Tuhan Yesus. Dia ingin bersekutu fellowship dengan Tuhan Yesus. Dia ingin langsung kepada orang yang dapat memberikan jawaban sebagai jawaban yang original. Bukan jawaban yang sudah diteologiakan. Bukan jawaban yang sudah distimulasi, apalagi jawaban yang ditwistedkan. Maka jawaban itu adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus.
Lalu ayat yang ke-30 berikutnya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ayat yang 38. Sambil menangis ia pergi, oke. Sambil menangis ia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia kemudian mencium kakinya dan terhalang saya sedikit, maaf ini saya harus baca di dalam. Dan meminyakinya, ya, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Langsung menangis, saudara. Belum ada pemanasan. Biasanya kalau kita beribadah itu pemanasan. Ya, dan kita bisa menjadi panas kalau yang membawa puji-pujian itu menarik hati lagi. Ya, suaranya bagus, kemudian ada stimulasi dan lain sebagainya. Kemudian kita mencoba menilai-nilai, ya, seperti apa pujian itu, ya, mulutnya terlalu besarkah dibuka, ya, gayanya menyebalkankah apa tidak. Saudara yang kekasih sama Tuhan. Dalam bertemu dengan Yesus, orang ini sebenarnya sudah membawa sebuah kerinduan dari rumah. Barangkali juga semacam ketakutan. Barangkali juga semacam pengenalan diri. Karena dia tahu posisi dia seperti apa dan posisi Yesus itu seperti apa. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak sepotong kata pun yang keluar dari mulut perempuan ini. Dia hanya menangis saja dan pergi di belakang Yesus, dekat kakinya. Karena biasanya mereka itu makan bukan pakai kursi seperti kita ini, tetapi sedikit terbaring, ya, setengah terbaring, setengah duduk seperti itu. Itulah sebabnya kaki itu bisa diolesi. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ada sebuah kerapuhan hati, kalau bisa saya katakan seperti itu. Ada sebuah kehancuran. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Kehancuran tentang bagaimana sebenarnya aku bisa layak datang di hadapan Tuhan Yesus Kristus ini dan mendapat sebuah persekutuan dengan dia. Jadi sebenarnya pendekatan kepada Tuhan itu lebih diberatkan kepada how you approach him. Bagaimana engkau mendekati dia. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya suka datang kepada Tuhan Yesus pada malam-malam tertentu, pada waktu saya mempunyai beban yang berat, pada waktu saya mengalami tekanan batiniah yang luar biasa, maka saya datang kepada Tuhan Yesus dengan satu sikap yang bukan saya tidak mengenal dia dari Alkitab ini. Saya bisa terangkan tentang karakter dia, sifat dia, ya, kata bergaul berbuat, bagaimana compassionnya, segala macam. Tetapi waktu saya datang kepada Yesus, saya hanya ingat status saya sebagai seorang yang berbeban berat. Dan tidak ada yang akan dapat menolong saya kecuali Tuhan Yesus. Maka saya datang dengan hanya air mata saja. Pada zaman modern ini air mata itu sangat sukar. Barangkali karena saya tidak tahu, mungkin saya salah. Kita terlalu banyak dininabobokan, dimanjakan. Atau kita barangkali sudah mempunyai sebuah hati yang sangat keras. Sehingga tidak ada kelembutan lagi, tidak ada rasa lagi di sana. Atau barangkali saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita sudah tidak peduli lagi. Karena itu saudaraku, ini perempuan menyatakan bahwa I want to be with Jesus.
with my own background, with my own experience, dengan seluruh latar belakang saya dan pengalaman saya. Saat-saat kita mengalami sesuatu yang sangat sukar, mengalami sesuatu yang sangat pahit, ya, setiap orang mempunyai level pengalaman yang sama, yang muda, yang tua, ya, yang bodoh, yang pintar, yang miskin, yang kaya, yang mulia, yang hina. Mereka semua itu memiliki level, tingkat, dimensi pengalaman yang sama, walaupun dalam sebuah kuantitas yang berbeda. Dan perempuan ini hanya Yesus lah yang tahu. Sebenarnya perempuan ini tidak pernah ngomong satu perkataan pun kepada Tuhan Yesus. Tidak ada, hanya air mata saja. Membasahi kakinya itu dengan air matanya, itu saya yang ada. Saya tidak tahu berapa banyak air mata itu. Saya juga suka datang air mata. Ya. Kalau ada orang yang menangis, artinya itu bukan air mata yang original, itu latah namanya. Jadi ada orang menderita, kalau saya pergi ke tempat-tempat orang meninggal, maka kalau saya lihat ibu itu sangat sedih, anak-anaknya saya sedih, saya ikut nangis. Ya. Tapi saya tidak berpikir saya punya hubungan emosional dengan orang yang meninggal ini. Saya hanya latah saja. Ya, seperti orang makan asam, kita ikut juga merasa asam. Pernah saudara begitu? Orang yang makan asam, kita malah yang begini-begini. Gak menentu. Saudara yang kekasih sama Tuhan. Ya. Kalau kita lihat ibu itu kayaknya senang saja bapaknya ini mati, ya kita nggak nangis juga. Ya. Seperti itu. Tapi ini perempuan nangis yang datang dari sebuah batin yang hancur. Batin yang mungkin dia pikir akan saya bawa mati ini. Kepedihan ini akan saya bawa mati. Kesusahan ini akan saya bawa mati. Kesulitan ini akan saya bawa mati. Sudah menjadi semacam the hidden status. Atau the hidden status. Sebuah status yang tersembunyi. Saya tidak akan bisa lagi diapa-apakan. Saya mungkin tidak akan mendapat kesempatan apa lagi yang baik dalam hidup ini. Sepertinya saya harus sudah begini dan harus tetap begini. Tidak akan ada perubahan lagi. Tetapi dia mendengar ada seorang Farisi yang bernama Simon mengundang Tuhan Yesus di kotanya. Dan terpikirlah kepada dia. Saya tidak peduli dengan kiri dan kanan saya. Yang penting saya datang kepada Yesus dengan segala keadaan saya. Saya tidak peduli dengan apa maksud dan tujuan orang itu mengundang Tuhan Yesus. Dan seluruh tamu-tamu yang ada di sana. Tapi saya peduli dengan diri saya. Yang saya mau dijamah oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Keadaan ini dengan menyatakan bahwa dia membawa sebuah minyak dari yang dimasukkan dalam sebuah pualam, guci pualam yang sangat mahal. Barangkali ini disebut sebagai guci alabaster. Sangat mahal sekali. Barangkali orang-orang kaya saja yang tahu apa arti ini. Ya. Yang dalam satu kesempatan jenis seperti ini pernah disebut bisa laku atau berharga 300 dinar. Saudaraku yang kekasih, artinya dia harus kerja paling sedikit 300 hari untuk bisa mendapatkan ini. Dan saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa perempuan ini tidak memecahkannya. Ya. Barangkali ada sealing dari batu pualam ini itu dibukanya, lalu dioleskannya kepada kaki.
Minyak wangi seperti ini saudaraku yang kekasih sama Tuhan adalah sebuah simbol ibadah yang sangat mahal. Karena biasanya minyak wangi seperti ini percicikannya diteteskan saja. Tetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes. Tetapi ini dia mengoleskan. Saudaraku, dia dalam firman Tuhan ini katakan menjama itu, meminyakinya dengan minyak wangi. Membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan wangi. Minyak wangi. Mencium kakinya. Sebuah perbuatan saudaraku yang kekasih sama Tuhan yang sangat merendahkan. Menyatakan sebuah penghormatan yang sangat tinggi kepada yang disanjungnya. The exalted one. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Jadi ini bukan signal sebuah ibadah yang kita rekayasa, yang kita rancang, ya ibadah yang tidak terancang agak sukar untuk dilakukan secara kolektif. Ibadah yang dirancang juga bagus untuk sebuah perbuatan yang bersifat massal, berjamaah. Supaya jangan semua orang melakukan apa saja yang kehendaknya. Tetapi ini lebih bersifat kepada sebuah pencurahan hati, pencurahan hidup. Dan kita perlu untuk melakukan seperti ini secara pribadi dalam hidup kita kepada Yesus. Saudara harus pernah berdoa kepada Tuhan Yesus tanpa dengan urusan istri, urusan anak, urusan siapapun. Tetapi I'm alone with Jesus. Saya sendiri dengan Tuhan Yesus. Karena dia tidak perlu mencoba untuk berunding dulu dengan kiri dan kanan untuk ibadah ini. Tetapi ini sebuah spontanitas yang menunjukkan bagaimana sebenarnya engkau itu melihat Yesus sebagai orang yang kau temukan, engkau jumpai, engkau hormati. Saudaraku yang kekasih Tuhan. Lalu dalam ayat berikutnya, dan ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, berkatalah dalam hatinya, jikalau ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia akan tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudaraku yang kekasih Tuhan. Saya kurang tahu apa alasan Simon untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam rumah. Apakah undangan itu barangkali hanya sekedar untuk memberitahu tingkat level sosial dia, bahwa dia sanggup mengundang Tuhan Yesus masuk dalam rumahnya. Atau barangkali saudaraku yang kasih sama Tuhan, memang dia orang kaya, salah seorang kaya di wilayah itu. Karena terbukti dari omongannya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa orang Farisi ini melihat, mengambil sebuah pendapat teologi kepada Tuhan Yesus yang sangat dihormatinya karena dia mengundang makan. Dan berkata, jika ini nabi, ada semacam a priori di dalam kehidupan dia tentang Yesus ini. Atau barangkali lebih cenderung kepada minderwerek kompleks. Sebuah inferiority tentang hakikat Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak mengamati dan melihat dan memahami
Saya ada sebuah syair pujian dalam bahasa Batak yang sampai sekarang saya kagumi, itu syair pujian kita itu. Dalam bahasa Batak disebut hohom maho berengima. Hohom maho berengima manang behad pohon naik. Saya hanya ingin mencoba melihat dari sisi dia penampilan Yesus ini. Jika dia ini, jika dia ini. Jika dia betul ada iman, kenapa tidak sembuh? Ada semacam a priori kepada gereja, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Jika dia betul orang yang mencintai, kenapa dia membuat seperti ini? Jika dia ini, jika dia ini, jika dia Tuhan. Hal-hal seperti ini telah menutupi hakikat ketuhanan, keilahian, dan keabsolutan daripada Yesus Kristus dalam pelayanannya, dalam menerima seseorang itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ini perlu untuk kita pahami bahwa Yesus datang di sana. Dia adalah orang yang terbuka kepada siapa saja. Dia melayani semua orang. Dia tidak memilah-milah. Dia mencoba untuk memilah-milahnya, tetapi dia ditantang oleh perempuan Kananit itu. Ketika Yesus berkata kepada dia, aku datang bukan untuk orang-orang yang bukan Israel loh. Sebab tidak mungkin Tuhan harus memberikan makanan kepada anaknya, diberikan kepada anjing. Karena waktu itu orang-orang Kananit, ya, orang-orang Fenisia, karena kesombongan status sosial orang-orang atau status agama orang-orang Yahudi, menganggap orang-orang Fenisia itu adalah orang-orang dilambangkan seperti anjing. Tetapi Yesus mencoba untuk mengatakan seperti itu secara paralel. Tapi ini perempuan menantang Yesus dan berkata, bukankah anjing juga memakan remah-remah yang jatuh? Nah, saya tidak minta inti, saya tidak minta substansi, saya tidak minta disamakan, saya tidak minta disetarakan. Saya hanya minta sembuhkan anak. Orang-orang seperti inilah yang mendapat manfaat daripada Tuhan Yesus. Orang-orang seperti inilah yang mendapat benefititas daripada Tuhan Yesus. Bukan seperti Simon, jika ini, jika itu, jika ini, jika ini. Jika Tuhan itu ada, kenapa saya tidak diberkati? Jika Tuhan itu adil, kenapa saya tidak lebih kaya dari orang lain? Atau tidak sama kayanya dengan orang lain, sama berkatnya dengan orang lain? Ask yourself. Tanya dirimu. Ohom maho berengima. Artinya saudaraku, Simon ini tidak terlalu pasrah, tidak terlalu terbuka untuk sebuah keadaan apapun yang akan diterimanya sehubungan dengan tamunya yang dia undang itu, yaitu Yesus Kristus. Saya ingin mencoba menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang available. Available artinya dia bisa menerima atau diterima oleh semua orang. Semua jenis, semua persoalan, semua masalah, semua keadaan. Gereja barangkali tidak bisa mengerti sesuatu persoalan yang ada pada engkau, karena itu barangkali persoalan baru atau tidak pernah dialami oleh gereja. Tapi Yesus tidak. Yang namanya konsekuensi logis dari dosa itu. Karena dosa itulah dia datang ke dalam dunia ini. Dan konsekuensi logis dari dosa itu adalah semua kesulitan tadi. Penderitaan, kesusahan,
keterjepitan, penyakit psikologis, ketakutan, inferioritas, segala macam itu adalah menjadi bagian dari sesuatu yang harus dilayani oleh Kristus. Dan Simon tidak mengerti itu. Simon terpaku kepada superioritas keagamaannya. Dia orang Yahudi, dianggap suci, dianggap kudus, saudaraku yang kekasih Tuhan. Mereka ini mencoba untuk mengangkat dirinya di atas segala-galanya. Tapi Yesus tidak. Yesus akan menerima engkau seperti apa adanya engkau. Kadang-kadang saudaraku, gereja harus belajar untuk menerima jemaat itu seperti apa adanya dia. Ada sebuah phrase dalam bahasa Inggris mengatakan, you don't have to change someone because you don't like him. Engkau tidak perlu harus mengubah seseorang itu karena engkau tidak suka dengan dia. Tetapi terima dulu dia sebagai apa adanya dia. Maka engkau akan mempunyai kemampuan. Paling sedikit ada 9 karunia roh yang Tuhan berikan kepada gereja. Dan 9 buah roh yang melekat kepada gereja untuk bisa melayani semua ini. Availabilitas kita itu menjadi sama seperti Kristus. Karena ada kesabaran di sana. Kesabaran itu adalah memberikan ruang dan waktu kepada Tuhan dalam hidup kita. Dalam perjalanan titik A kepada titik C atau sampai Z, di sana ada kesempatan Tuhan. It's not your own time only, but it's the time of Jesus. The time of God. Itu adalah waktu Tuhan, waktu Yesus yang harus kau berikan. Dan Yesus memberikan waktu itu kepada perempuan berdosa. Dia biarkan saja. Saudara, kalau tidak dia akan berkata kepada murid-muridnya, usir ini perempuan. Bikin malu saja. Tapi saudaraku, Yesus mengerti status perempuan. Kalau saja engkau pahami tadi, dari sejak perempuan ini masuk sampai dia mendapat pengampunan dari Tuhan, tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulut. Tapi Yesus mengerti dan perempuan ini mengerti bahwa dosanya sudah diampuni. Haleluya. Haleluya. Nah, saya tidak mengatakan kalau kita merasa diampuni, merasa dapat ini, kita mengundang sesuatu, membuat pesta dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya itu, saudaraku. Ya. Saya kadang-kadang kalau telepon hamba-hamba Tuhan di Siantar, lagi melayani katanya. Kemana melayani? Ini kan hari Rabu, makan di rumah jemaat. Kenapa dapat undangan? Lah, kenapa rupanya jemaat itu dapat undangan? Kenapa? Ya, mereka berkata, Aronggo inani babiku, mau marana ano 10 saya ada tuga gereja. Di malang lomok-lomok mahali. Saudara kayak mau hola tulu do anak ni pinahan no mungkin dang yudang. Itu harus 10. Marhuaso do tang yang ipadidai 10 anak ni pinahan no saya ada menon alang ni alay. Saudaraku yang kekasih nama Tuhan, saya tidak mengatakan itu sebuah kesalahan. Tetapi bahwa itu tidak benar, itu semua benar. Itu adalah sebuah sebuah buah-buah yang mungkin akan menjadi bagian dari keimanan kita itu. Tetapi apa yang dimaksud seperti perempuan ini adalah saya ingin melayani Tuhan dari hati saya. Dia tidak mencoba merancang sepenuh hati, seriuskan, ya. Ada juga gereja yang melarang jemaatnya untuk tidak tertawa, untuk menjaga kekudusan. Saya pikir juga tidak salah, ya. Tetapi dia melarang jemaatnya untuk tidak boleh tertawa dalam gereja, dia sendiri lucu orangnya. Jadi macam mana?
Ada paradoksal di sini. Kok banyak aja lucu-lucu kok. Kalau bukan menyebalkan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Karena itu, kita harus mengerti bahwa Yesus itu tidak boleh engkau tutupi, engkau sembunyikan. Sebagai gereja, engkau mungkin bisa membuat peraturan ini dan itu. Tetapi sebagai mediator daripada Yesus Kristus, engkau tidak boleh menutupi Yesus Kristus itu kepada siapapun. Karena dia menerima siapapun. Dia mengampuni siapapun. Dia memberkati siapapun. Dan dia menolong siapapun. Dan dia memberikan kekuatan kepada setiap orang yang lemah. Dari manapun itu datang. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Kemudian ayat 40 dia berkata kepada Simon ini. Yesus berkata kepadanya, Simon ada yang hendak katakan kepadamu. Simon katakanlah. Terus 41. Dan ada 2 orang yang berhutang kepada seseorang pelepas utang. Pelampas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang seorang 50. Terus karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi? Ya. Jawab Simon, aku kira yang paling banyak yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ini sebenarnya hanya untuk menjawab jika betul ya Nabi, jika betul ya Tuhan, jika betul ini saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Jika betul begini, jika betul begini. Karena jika betul kita itu telah banyak menghalangi saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Hubungan antara pribadi manusia dengan Kristus. Karena kita telah membuat jika betul ini, jika betul ini, jika betul ini. Kalau dalam tulisan perjanjian perdata zaman dulu, ya bahasanya itu seperti itu. Apabila bila mana seseorang itu tidak membayar hutangnya, maka dia harus diadukan kepada polisi dan ditangkap. Selalu apabila bila mana. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus menetralisirkan. Ini ada orang kreditor, seorang kreditor memberikan kepada 2 orang debtor. Kepada debtor yang pertama dia berikan 500 dinar. Kepada debtor yang kedua dia berikan 50 dinar. Lalu karena kedua orang ini sama kasusnya, tidak sanggup membayar kepada kreditor ini. Lalu Yesus membuat sebuah analogi teologis. Dia berkata kepada Simon, menurut engkau siapakah yang akan lebih mengasihi kreditor ini? Yang mendapat utang 500 kah atau yang mendapat utang 50? Simon sendiri menjawab secara normal. Rasionalnya kerja. Ini bukan rasional yang dibuat-buat, ini rasional biasa saja yang publik, yang rata-rata. Bukan sebuah yang super rasional. Berkata yang tentu saja yang mendapatkan penghapusan utang lebih banyak. Orang yang mendapat kredit 500 dinar itu akan membuat sesuatu perbuatan yang lebih ekstra daripada 50. Lalu Yesus mengatakan, demikian halnya ini. Dia mendapat pengampunan atas segala dosa-dosanya. Maka dia melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari hidup. Maka sebenarnya engkau tidak perlu mengatakan itu berlebih-lebihan seperti yang dikatakan oleh Yudas. Ini berlebih-lebihan, pemborosan. Kita jual sebuah stimulasi memberikan itu kepada orang-orang miskin. Nah, Yesus mengatakan orang miskin tetap ada di tengah-tengah kamu, tetapi ini tidak
tidak akan pernah bisa terjadi jikalau ini tidak tercatat dalam sorga, dalam bumi, dan sampai sekali kapanpun ini akan tercatat menjadi bagian daripada kehidupan pelayanan Kristus dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih Tuhan, jarang kita menerima atau menjumpai orang-orang seperti ini. Ini bukan, ini masalah pengenalan bahwa dosaku sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara, dan tidak ada yang bisa membatalkan itu. Dan tidak ada yang bisa, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, membelokkan itu. Dan tidak ada orang yang bisa dengan segala kuasa, pemerintah sekarang, pemerintah yang akan datang, kejadian sekarang, kejadian yang akan datang, malaikat sekalipun, kata Rasul Paulus, tidak akan dapat memisahkan saya dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena dia permanen. Inilah yang dibuat oleh perempuan ini kepada Yesus. Dia datang dengan air mata. Dan air mata yang tidak pernah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, direkayasa. Air mata yang mengalir dari jiwa dan batin ini. Seperti pujian bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menolak orang yang sudah rusak. Tetapi dia perbaiki, dia rehabilitasi. Ketika Yesus mengatakan kepada orang ini, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dalam ayat yang ke-48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Haleluya. Haleluya. Dan saya tidak perlu membuktikan apakah dosamu sudah diampuni atau tidak. Karena Yesus yang mengatakan itu kepada engkau langsung. Saudaraku yang kekasih Tuhan, kau sendiri yang membuktikan bahwa dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Setiap orang mengambil bagian daripada Yesus Kristus. Setiap orang datang kepada Tuhan dengan segala persoalan, masalah, kerinduan, latar belakang, pengalaman. I don't know what you have been experiencing for this week. Saya tidak tahu apa yang kau sedang alami selama seminggu ini. Kau tahu di mana engkau, di mana kedudukan. Saya tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Dia tahu kelemahan saya. Dia tahu kekurangan saya. Sekali dia memandang hidup saya, dia tahu segala apa yang harus dibereskan dalam hidup saya. Segala sesuatu yang harus diperbaiki dalam hidup saya. Datang kepada Yesus, saudaraku yang kasih sama Tuhan, adalah memperbaiki diri kita setiap hari. Dia akan memberikan energi yang baru. Dia akan merehabilitasi kita. Dia akan memulihkan kekuatan kita. Dia akan meminyaki. To re-oil your eyes. Meminyaki minyak kita. Dalam kitab Wahyu dikatakan peminyakan itu kepada mata akan melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Akan memandang apa yang bisa dipandang oleh Tuhan. Bahkan mungkin engkau boleh berdiri di atas mana Tuhan pernah berdiri. Seperti itu. Kita terus mendapat perbaikan dari Tuhan. Setiap hari adalah persoalan masing-masing. Yesus mengatakan tiap hari mempunyai masalah masing-masing. Bila saya bisa mengatasi masalah saya hari ini, baik. Tidak ada persoalan. Tapi jangan anggap engkau bisa mengatasi persoalanmu besok. Karena persoalan besok itu akan hadir besok. Barangkali berbeda, berat dan kecilnya tidak boleh kau ukur. Tetapi Yesus tahu. Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tahu apa yang kau butuhkan sebelum engkau menyatakan itu kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal. Sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Saya undang salah seorang hamba Tuhan untuk berdoa ke depan. Untuk membantu saya dalam berdoa terakhir. Setelah akhir doa nanti diserahkan kepada saya untuk doa berkat. Haleluya.
melewati lembah kasih. Jalanku gelap dan sempit, jalanku gelap dan sepi. Tuhanku perlu pertolonganmu, Tuhanku perlu pertolongan. Sebab ku tak dapat jalan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Oh Tuhan, tolonglah aku. Oh Tuhan, tolonglah. Biarlah sinarmu menerangiku. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong aku. Tiada orang yang menolong aku. Sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku. Jalanlah Tuhan dekat padaku. Sebab ku tak dapat jalan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh